Cerita ini dimulai dengan adanya dua laki-laki prajurit. Sebut saja dia adalah Andi dan Tono. Mereka pun disuruh pergi ke base camp oleh komandan mereka. Di perjalanan mereka berdua pun saling mengobrol satu sama lain. Terlihat banyak para prajurit yang pergi bersiap untuk perang. Si Andi dan si Tono pun lantas bertemu dengan komandan mereka. Sebut saja namanya adalah Dion. Mereka pun lantas disuruh masuk ke bunker. Dia pun lalu bertemu dengan komandan panglima perang yang sudah berada di sana. Sebut saja dia adalah Thomas. Si Thomas pun lalu menunjuk sebuah tempat di peta agar si Andi dan si Tono pergi ke daerah tersebut. Dan si Thomas pun memberikan arahan kepada si Andi dan si Tono tentang daerah tersebut. Lantas si Andi dan si Tono pun menyetujuinya. Lantas si Thomas pun memberikan peta tersebut kepada si Andi. Mereka pun lalu segera bergegas pergi ke daerah tersebut. Dan mereka pun pergi. Di perjalanan si Tono pun mengajak berbicara dengan si Andi. Dan terlihat terdapat banyak prajurit yang bersiap untuk perang. Di perjalanan si Andi pun bertemu dengan temannya, sebut saja dia Rian. Lantas mereka berdua pun bertengkar. Terlihat si Tono pun lalu memisah mereka berdua. Dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan si Tono pun mengobrol dengan prajurit yang sedang membenahi jalan dan menanyakan arah jalannya kemana. Lantas si Andi dan si Tono pun segera pergi. Dia pun juga menanyakan peta tersebut kepada prajurit yang sedang beristirahat. Sebut saja namanya adalah Aldi. Si Aldi pun lantas memberitahukan kepada si Tono tentang jalur tersebut. Dan mereka pun lantas membahas peta tersebut. Kemudian si Aldo dan Tono pun lantas mencoba keluar dari parit base camp. Dan mereka pun lalu berjalan merangkak lalu menunduk dengan hati-hati. Lantas mereka berdua pun pergi melewati pagar pembatas duri. Terlihat di pembatas duri terdapat mayat seseorang yang menggantung. Mereka pun lantas pergi melewati jaring besi selanjutnya. Setelah keluar dari jaring besi tersebut, mereka pun lalu bersembunyi di lubang dangkal bekas bom. Kemudian mereka melewati jalur yang menghubungkan lubang dangkal tersebut. Setelah sampai di pojokan jalur tersebut, mereka berdua pun lantas keluar dari jalur tersebut. Mereka pun lalu berjalan maju sembari menunduk. Tak lama kemudian terdengar sebuah pesawat yang melintas dan kemudian mereka pun berpura-pura menjadi mayat. Setelah pesawat tersebut pergi, lantas mereka pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat ada bekas bangkai tank yang tergeletak di sana. Kemudian mereka berdua pun turun ke bekas sisa bom besar. Di genangan tersebut banyak sekali mayat prajurit yang udah pada mati. Mereka berdua pun pergi melewati pinggiran lubang tersebut. Kemudian mereka berdua pun pergi menanjak ke atas lubang tersebut. Terlihat mereka berdua pun mengamati di sekitaran mereka. Dan setelah melihat ada markas parit tersebut, mereka berdua pun lantas bersiap untuk menyerang markas tersebut. Akan tetapi tidak ada orang di markas tersebut. Mereka pun lalu beristirahat sebentar di sana. Si Andi pun lantas memimpin pergerakan menyusuri lokasi tersebut. Kemudian si Andi pun mengambil jalur ke kiri dikarenakan jalur yang kanan buntu. Kemudian mereka pun menemukan tempat brankas musuh yang ada di samping. Mereka berdua pun lalu menelusuri brankas musuh tersebut. Akan tetapi mereka tidak menemukan apapun di sana. Dan dia pun menemukan sebuah tikus yang berada di sana. Mereka pun juga menemukan medical yang ada di sana. Dan secara tidak terduga mereka pun kejatuhan bom dikarenakan tikus yang ada di sana. Lantas si Andi pun mencari si Tono yang tertimbun pasir yang ada di sana. Tak lama kemudian si Andi pun menemukan si Tono dan ternyata ia masih hidup. Mereka berdua pun lalu pergi kabur dari tempat tersebut. Dan kemudian si Tono pun melompati lubang tersebut. Dan terlihat jalan keluarnya di depan mereka. Mereka pun lalu turun dari tambang tersebut. Kemudian si Andi pun lantas menanyakan keadaan si Tono. Terlihat di sekeliling mereka terdapat banyak bekas peluru senjata berat yang berceceran. Dan senjata perang yang tidak terpakai. Kemudian mereka pun menaiki lembah yang ada di sana. Kemudian mereka pun keluar dari hutan. Lantas mereka pun menuju ke padang savana tersebut. Di depan mereka terlihat ada bekas perumahan yang rusak. Di perjalanan mereka pun berbicara satu sama lain. Mereka pun lantas mendatangi salah satu rumah yang ada di sana. Dan terlihat tidak ada seorang pun yang ada di sana. Dan hanya terlihat seekor sapi yang ada di sana. Si Tono pun lalu menemukan susu segar yang berada di sana. Si Tono pun lalu mencoba susu tersebut.
Kemudian si Tono pun lalu memwadahi susu tersebut. Tak lama kemudian terlihat pesawat yang mengitari di atas perdesaan tersebut. Kemudian terlihat salah satu pesawat ada yang terjatuh. Akan tetapi pesawat tersebut mengarah ke mereka berdua. Dan di dalam pesawat tersebut terdapat pilot yang masih selamat. Mereka berdua pun lantas menolong pilot tersebut. Akan tetapi pilot tersebut justru menusukkan pedangnya ke Andi. Dan si Tono pun lantas menembaknya dengan senapan yang ia miliki. Terlihat si Andi pun lantas mengeram kesakitan di bagian perutnya. Terlihat si Andi pun memegang foto yang ia bawa dan meletakkannya di atas perut. Dan terlihat si Andi pun meninggal di tempat tersebut. Si Tono pun lantas mengambil foto miliknya si Andi dan dia pun melihat foto keluarganya. Tak disangka ternyata ada dua temannya yang berada di sana. Mereka berdua pun lantas membantu mengangkat mayatnya si Andi. Dan datanglah komandan perang satunya lagi. Sebut saja dia adalah Bayu. Mereka kemudian mengikuti si Bayu memasuki rumah kosong. Dan ternyata di balik rumah tersebut terdapat banyak sekali prajurit yang berada di sana. Di sana si Tono pun bertemu dengan komandannya sebut saja Wahyu. Setelah bertemu dengan komandan Wahyu mereka pun lantas pergi. Si Tono pun lantas berbicara dengan komandan Bayu sembari berjalan di area sana. Si Tono pun kemudian bertemu dengan para prajurit yang lainnya di mobil dan mereka pun lantas berpisah dengan komandan Bayu. Si Tono pun kemudian masuk ke dalam mobil perang bersama para prajurit yang lain. Kemudian mobil mereka pun berjalan. Di dalam mobil para prajurit pun saling berinteraksi satu dengan yang lain. Si Tono pun lalu turun dari mobil dan terlihat mobil yang mereka tumpangi pun mengalami roda yang tidak bisa berjalan sehingga mobil mereka pun macet. Kemudian si Tono pun mengajak para tentara yang lainnya untuk mendorong mobil tersebut agar bisa berjalan. Dan mereka pun lantas mendorong mobil tersebut. Lantas mobil mereka pun bisa berjalan. Si Tono pun sempat terjatuh lalu si Tono pun kembali berdiri. Dia pun lalu pergi menaiki mobil perang tersebut lagi. Dan mereka pun lalu berbicara satu dengan yang lainnya. Setelah sampai tujuan si Tono pun turun dari mobil dan dia pun berbicara dengan Komandan Bayu. Lantas si Tono pun pergi ke daerah yang ditugaskan Komandan Bayu. Si Tono pun lantas menyeberangi jembatan runtuh tersebut. Terlihat si Tono pun pergi ke daerah musuh tersebut sembari membawa senjata dan dia pun ditembaki oleh musuh. Dan akhirnya terjadilah baku tembak dengan si musuhnya. Si Tono pun lalu segera mendatangi tempat musuhnya tersebut. Setelah sampai di tempat musuhnya, si Tono pun akhirnya baku tembak dan mereka pun saling tertembak. Kembali lagi ke Tono, dia pun sadar. Lalu dia pun melihat keluar daerah yang terkena bom. Dan tak lama kemudian dia pun berjalan menuju ke tengah kota tersebut. Akan tetapi dia pun ditembaki oleh musuh yang ada di sekitar area tersebut. Dan si Tono pun lantas tengkurap di atas tanah. Kemudian si Tono pun berlari menjauhi area tersebut. Dan dia pun kemudian berjalan di reruntuhan rumah yang ada di sana. Lantas si Tony pun menemukan rumah yang kebakar. Akan tetapi dia pun dikejutkan oleh sesosok musuh yang berada di samping rumah tersebut. Dan musuh tersebut langsung menembaki si Tono. Kemudian dia pun menemukan berangkas persembunyian yang berada di dekat rumah kosong. Dan si Tono pun lalu memasuki berangkas tersebut. Lantas si Tono pun memasang sikap waspada di area tersebut. Dia pun lalu menemukan satu wanita warga sipil yang berada di sana. Si Tono pun lantas berbicara dengan wanita tersebut. Tak disangka wanita tersebut malah bantu si Tono mengobati lukanya yang berada di leher. Si Tono pun lantas terkejut dikarenakan wanita tersebut mempunyai bayi balita yang ia simpan di lemari bajunya. Lantas si Tono pun mengeluarkan peralatan bertahan hidupnya kepada wanita tersebut. Si Tono pun lantas mencoba menghibur bayi balita tersebut. Akan tetapi si Tono pun meninggalkan wanita dan si bayi tersebut. Dan si Tono pun kembali lagi ke medan pertempuran. Dia pun kembali menelusuri di area perkotaan yang sudah hancur. Di tengah perjalanan si Tono pun terkejut dikarenakan ada seseorang pria yang keluar dari rumah tersebut. Pria tersebut sedang muntah. Lantas si Tono pun bergegas bersembunyi di balik tembok rumah. Dan si Tono pun lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Dia pun kaget lantaran ada musuhnya yang berada di sampingnya. Dan dia pun lalu menyekap musuhnya tersebut. Tak lama kemudian prajurit yang berada di luar rumah tadi masuk ke dalam rumah tersebut. Dan dia pun sedang mencari sesuatu.
Lantas si Tono pun menyekap musuhnya tersebut hingga ia tidak bisa bernafas dan mencekik leher musuhnya tersebut. Dan musuhnya tersebut akhirnya mati. Lantas si Tono pun segera berlari menjauhi dua musuhnya tersebut. Di perjalanan dia pun juga berpapasan dengan musuhnya yang berada di depannya sembari dia pun ditembaki menggunakan senjata. Lantas si Tono pun berbelok arah dan bersembunyi di balik tembok rumah. Akan tetapi dia pun dikejar-kejar oleh musuhnya. Sembari lari dia pun ditembaki oleh musuhnya tersebut. Dan dia pun lantas terjun bebas ke dalam sungai dangkal untuk menyelamatkan dirinya. Dia pun lalu terseret arus sungai tersebut. Dan dia pun jatuh dari atas sungai. Akan tetapi dia pun masih selamat. Dan si Tono pun lalu menepi ke pinggir sungai. Dan terlihat banyak sekali mayat yang berada di atas sungai tersebut. Dan dia pun lalu berjalan menuju ke arah hutan. Dan dia pun menemukan banyak sekali prajurit yang berada di sana sedang mendengarkan ceramah. Terlihat si Tono pun juga duduk bersama para prajurit yang berada di sana mendengarkan ceramah. Akan tetapi si Tono pun terlihat pucat dan lelah dikarenakan kejadian tadi. Lantas ada beberapa prajurit yang menanyakan keadaan si Tono. Akan tetapi si Tono pun terlihat lelah hingga dia pun lupa ingatan. Lantas si Tono pun segera berlari menuju ke barisan paling depan. Dan dia pun lalu menemui komandan perang terbarunya. Sebut saja namanya adalah Yusuf. Dia pun menanyakan di mana panglima perang berada. Lantas si Tono pun pergi. Dan di tengah perjalanan si Tono pun menanyakan kepada seorang prajurit. Akan tetapi prajurit tersebut tidak tahu. Dia pun bertanya ke salah satu komandan perang yang satunya. Akan tetapi komandan tersebut juga tidak mengetahuinya juga. Lalu si Tono pun lanjut pergi ke bagian jalur perang terdepan. Di perjalanan si Tono pun terkena ledakan dari aksi perang. Lalu dia pun bertemu komandan perang yang baru lagi. Dan si Tono pun berbicara dengan komandan tersebut. Akan tetapi komandan tersebut juga tidak mengetahuinya. Kemudian si Tono pun lalu pergi ke arah medan perang dengan beraninya. Si Tono pun kemudian berlari dengan sekuat tenaga. Dan kemudian si Tono pun terjun ke jalur parit sungai lagi. Dia pun lalu mencari komandan utama perang. Akan tetapi di perjalanan dia pun dihadang oleh para prajurit yang ada di sana. Akan tetapi si Tono pun tetap bertekad mencari komandan tersebut ke dalam brankas. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan komandan utama perang tersebut. Sebut saja namanya adalah Galeh. Si Tono pun lalu berbicara dengan komandan Galeh dan mencoba memberikan surat pernyataan berhenti perang. Akan tetapi komandan Galeh pun menolak pernyataan tersebut. Lalu si Tono pun dengan keyakinannya meyakinkan surat tersebut. Dan akhirnya si Galeh pun mau membaca surat tersebut. Dan akhirnya komandan Galeh pun menyuruh bawahannya untuk menghentikan perang yang berlangsung. Dan akhirnya si Tono pun berhasil. Dan komandan Galeh pun lalu berbicara dengan si Tono. Lalu si Tono pun pergi keluar dan berbicara dengan bawahannya komandan Galeh. Bawahannya komandan Galeh pun lalu pergi. Dan kemudian si Tono pun juga pergi. Dia pun lalu melihat sekeliling area tersebut. Penuh dengan prajurit yang terluka. Lalu si Tono pun pergi menuju base camp pengobatan yang berada di depannya. Setelah sampai si Tono pun mencoba berbicara dengan prajurit yang ada di sana. Si Tono pun lalu memberikan benda peninggalan temannya ke prajurit tersebut. Dan mereka berdua pun mengobrol. Lalu tak lama kemudian si Tono pun pergi meninggalkan prajurit tersebut. Dan si Tono pun lalu memberikan nasihat ke prajurit tersebut. Dan mereka berdua pun berjabat tangan. Lantas si Tono pun segera pergi. Dan menuju ke arah pohon yang ada di sana. Dia pun lalu duduk di belakang pohon tersebut. Sembari memegang foto keluarganya dan istrinya. Dan dia pun menatap ke arah depan. Dan tak lama kemudian dia pun tertidur. Dan film pun berakhir.